Tentang suatu musibah ya. Tentunya bagi kita gitu ya, tidak akan ada seorang pun yang dapat menghindar dari suatu musibah. Bahkan gitu ya, musibah datang tanpa izin gitu ya. Bahkan tanpa permisi gitu. Musibah datang dengan begitu saja, datang sendirinya gitu ya. Nah, manusia menjadi terbagi menjadi 4 golongan. Di sini mohon maaf, saya membawa bukunya Ustadz Fahrul Muiz, yaitu yang pertama adalah yang senantiasa senang berkeluh kesah gitu ya. Berkeluh kesah artinya tidak rela dan kecewa terhadap takdir dan ketentuan Allah. Ini adalah golongan yang paling buruk ya teman-teman. Perlu kita ingat ya, disebutkan bahwa berkeluh kesah artinya tidak rela dan kecewa terhadap takdir Allah. Apabila kita banyak gitu ya kecewa, banyak merenung gitu ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, dan ternyata kita bukan malah bersyukur, tapi kita malah banyak kecewa terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita ingat ya. Tentunya yang pertama ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kenikmatan yang tidak ada taranya gitu ya. Bahkan jika kita menghitungnya, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Coba saja kita hitung gitu ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang pertama ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa jangan berkeluh kesah terhadap suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Rasulullah pernah bersabda, telah memperingatkan, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, menyobek-nyobek baju dan berdoa dengan doa kaum jahiliyah. Artinya ia selalu berkeluh kesah terhadap yang dia diberikan. Ia selalu tidak merasa tercukupi dengan apa yang ia punyai gitu ya. Jadi Rasulullah begitu membencinya gitu ya, memperingatkannya gitu ya. Terus teman-teman yang kedua nih, yaitu orang yang terkena musibah ia bersabar gitu ya. Nah, di dalam buku ini, orang yang sabar menghadapi musibah akan meraih derajat mulia dan dicukupkan pahalanya tanpa batas gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab" gitu ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas gitu. Kita harus mengingatnya gitu ya. Bahwa di saat ia mendapatkan suatu musibah dan ia bersabar, pahalanya tidak ada batasnya gitu ya. Kita harus mengingatnya gitu ya. Jadi kesabaran ini ada beberapa macam teman-teman. Ada yang pertama yaitu keberanian. Keberanian adalah kesabaran terhadap berbagai kesulitan dalam berjihad. Nah, jadi keberanian ini merupakan salah satu dari kesabaran. Di saat kita bersabar gitu ya, untuk menempuh suatu jalan di jalan Allah gitu ya, untuk senantiasa berjihad. Di saat kita mendapatkan suatu rintangan yang begitu sulit, kita senantiasa berani untuk menentangnya gitu ya. Bahkan gitu ya, tembok Konstantinopel gitu ya, mampu untuk dijebol dengan bom yang begitu besar pada zaman Muhammad Al-Fatih gitu ya. Perlu kita jadikan sebagai motivasi gitu ya, bahwa di zaman ini suatu tekad, suatu keberanian yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Mehmet Chelebi gitu ya. Perlu kita ingat ya, keberanian ini harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk senantiasa berjihad. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kesabaran gitu. Suatu kesabaran yang luar biasa. Kita harus mengingat dengan ayat yang tadi. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas gitu ya. Terus yang kedua teman-teman, tentang kesabaran. Yang kedua adalah menjaga kesucian diri, adalah sabar dari berbagai syahwat, menjaga kesucian diri gitu ya. Tentunya yang sering bagi ikhwan yang harus dijaga adalah apa? Mata gitu ya. Untuk akhwat, lisannya gitu ya. Emang kita harus senantiasa menjaga kesucian diri kita. Nah, yang ketiga adalah penyantun. Penyantun adalah kesabaran dalam membangkitkan amarah gitu ya. Jadi penyantun ini adalah suatu hal yang bisa meredam suatu keamarahan gitu ya. Di saat kita mendapatkan suatu hal yang membuat kita amarah gitu ya, kita sikapi saja dengan santuy gitu ya, nyantai ya, biasa gitu ya, santai. Terus yang selanjutnya adalah menjaga rahasia, adalah kesabaran dari menyiarkan rahasia. Nah teman-teman, perlu diketahui ya, pahala sabar lebih besar daripada kesabaran itu sendiri. Sekiranya pemahaman ini telah menancap kokoh dalam hati orang yang bersabar, ia benar-benar akan berharap agar seluruh kehidupannya adalah ujian. Jadi harus kita ingat ya tentang suatu kesabaran tadi. Kesabaran pahalanya apa tadi ya? Mendapatkan pahala yang tanpa batas gitu ya.
Nah, jika kita mengingatkannya, jika kita mengira terus berprinsip bahwa kesabaran mendapatkan suatu pahala yang begitu besar gitu ya, yang tanpa batasnya, kita akan beranggapan, kita akan menginginkan suatu ujian dari Allah gitu ya. Kenapa gitu? Karena apabila kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala yang besar itu gitu ya. Terus yang ketiga adalah orang yang ridho ya. Karena ridho ini memiliki derajat lebih tinggi dari dua hal yang tadi ya, harus diingat teman-teman. Sebabnya kenapa? Ia telah bersabar sekaligus ridho dengan ketentuan Allah. Selain itu, ia juga merasa tenang dengan takdir dan qada pemilik langit dan bumi yang diberikan kepadanya. Begitu teman-teman. Jadi di saat ia diberikan sesuatu oleh Allah, ia bersyukur gitu ya. Ia bersyukur, dan di saat ia mendapatkan ujian, dia bersabar. Nah, di saat ia bersabar dan ia bersyukur, kita ridho, Allah pun ridho kepada kita ya. Terus yang terakhir nih, singkat aja lah, orang yang bersyukur ya. Jadi golongan ini adalah yang paling agung di antara 3 golongan sebelumnya. Ternyata itu teman-teman, di dalam buku ini 4 hal yang ini sangat berkaitan ya. Yang pertama berkeluh kesah, terus kita bersabar, terus kita ridho terhadap ujian itu. Ternyata saat kita bersyukur, kita mendapatkan pahala ketiga-tiganya gitu ya.